Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan sahabatnya dengan berbagai metodologi serta menyesuaikan dengan sahabat yang beliau hadapi. Di antara metodologi pendidikan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah metodologi teka-teki. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Pada suatu ketika beliau sedang duduk bersama Rasulullah serta beberapa sahabat-sahabat besar. Di antaranya ada Abu Bakar, ada ayahnya Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat. Pada saat itu Rasulullah SAW berteka-teki dengan para sahabatnya. Di mana Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, ada satu pohon yang seharusnya umat berperilaku seperti pohon itu." Lalu Rasulullah bertanya, kira-kira menurut kalian pohon apakah itu? Ada yang menjawab pohon zaitun, ada yang menjawab pohon pula, pohon ini dan pohon itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan jawaban seorang sahabat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sendiri teka-tekinya. Pohon yang seharusnya umat Islam seperti pohon itu adalah an-nakhlah, pohon kurma. Lalu Abdullah bin Umar berbisik kepada ayahnya Umar bin Khattab, "Wahai ayahku, sebenarnya aku mau menjawab tadi, pohon yang dimaksudkan Rasulullah adalah pohon kurma." Lalu ayahku menegurku, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menjawab? Engkau menjawab jawaban Rasulullah lebih aku senangi daripada engkau diam tidak menjawab apa-apa." Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya kenapa pohon kurma menjadi contoh bagi umat Islam untuk berperilaku seperti pohon kurma. Rasulullah SAW mengatakan, "Coba kalian lihat pohon kurma. Tidak ada satu unsur pun dari pohon tersebut yang tidak bermanfaat bagi manusia." Begitulah umat Islam. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka miliki, dan apapun posisi dan status sosialnya, mereka harus seperti pohon kurma. Tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia. Mungkin kalau tamsilannya kita di sini, pohon kurma itu adalah seperti pohon kelapa. Coba kita lihat pohon kelapa. Mulai dari pucuk pohon sampai pangkalnya, tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia. Mulai daripada buahnya, mulai dari airnya, tempurungnya, daunnya, lidinya, dan bahkan ketika pohon kelapa masih hidup, masih tegak bermanfaat, ketika pohon kelapa sudah tumbang pun masih bermanfaat bagi manusia. Begitu juga kita manusia. Ketika kita di atas, kita berpangkat, kita berkuasa, bermanfaat dengan kekuasaan kita kepada manusia lainnya. Ketika kita berada di bawah, ketika kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki apapun, kita bisa bermanfaat dengan hal-hal yang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Rasulullah berpesan, jangan engkau sepelekan kebaikan sekecil apapun. Kita melihat di jalanan ada duri, kutip duri itu. Jangan sampai memudaratkan orang yang melintasi duri tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-iman bid'a wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabangnya. A'laha la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul tariq, imatatul adha 'anit tariq. Cabang iman yang paling rendah adalah mengutip duri di atas jalan. Jangan pernah kita sepelekan kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya kita bersedekah dengan recehan 500 rupiah, 1000 rupiah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyaqqit tamar." Takutlah kepada api neraka jahanam walaupun hanya engkau bersedekah dengan sepotong biji kurma. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khairun nasi anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka kalau kita mau introspeksi diri, kekayaan yang kita miliki ini kira-kira rahmat berkah dari Allah ataupun tidak, lihat apa yang kita miliki itu bermanfaat tidak bagi orang lain. Kalau bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kekayaan harta benda yang kita miliki itu berkah dan rahmat dari Allah. Begitu juga sebaliknya, kita memiliki sesuatu harta benda, kalau itu memudaratkan orang lain, maka yakinlah harta benda itu bukan rahmat, tapi justru itu adalah ujian dan bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki pangkat kedudukan, kira-kira kedudukan kita itu bermanfaat tidak bagi orang lain? Kalau bermanfaat, itu rahmat dari Allah. Tapi kalau memudaratkan orang lain, itu adalah cobaan dan itu mungkin adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada kita para guru, para alim ulama. Kalau ilmu ini bermanfaat bagi orang lain, berarti ilmu itu adalah berkah dan rahmat dari Allah. Tapi kalau ilmu itu justru memudaratkan orang lain, maka ilmu itu adalah menjadi ujian dan mungkin menjadi laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini berpegang kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barometernya adalah sejauh mana kita bermanfaat bagi orang lain. Ini pada hari ini, kita duduk di tempat ini, kita tinggal di tempat ini. Kira-kira ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat tersebut, bermanfaat tidak kepada orang lain? Itu adalah tanda rahmat Allah. Tapi kalau menjadi hal yang memudaratkan orang lain, ini adalah kebalikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sidang jemaah ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita introspeksi kira-kira kebaikan apa yang sudah kita tebarkan kepada umat manusia. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan demi kemaslahatan umat manusia, demi kemaslahatan umat Islam, dan demi kemaslahatan agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.